Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi pada hari Ahad ini, masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat keimanan, masih diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita sampai saat ini, kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita termasuk orang-orang yang betul-betul merasai dan mengakui bahwa semua ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang tidak mampu untuk merasakan, betapa banyak manusia yang diberikan nikmat tapi tidak mampu untuk mensyukuri, betapa banyak orang-orang yang Allah karuniakan kesempurnaan tapi merasa bahwa kesempurnaan itu datang dari dirinya, bukanlah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga kita terjaga dari sifat-sifat seperti itu, dan sampai nanti mata ini menutup, kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kunci masuk surga itu hanyalah menjadi orang-orang yang bersyukur, ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf, bagaimana syaitan, iblis bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan manusia, dan dengan tujuan satu saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjumpai kebanyakan manusia sebagai orang-orang yang bersyukur. Berarti bersyukur itu adalah kunci keselamatan, ya. Jadi penting sekali bagi manusia untuk selalu bersyukur. Baik, alhamdulillah kita ada 2 pertanyaan pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya membaca dengan langgam Jawa, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, apakah boleh atau haram? Baik, pertanyaannya cukup ini juga cukup masyhur, ya, perkara yang sudah banyak berlaku di baru-baru ini, juga ada yang sudah terjadi, ya, beberapa waktu yang lalu, ketika ada yang membaca Al-Quran dengan langgam yang memang tidak tidak seperti biasanya, ya. Jadi bagaimanakah hukum mengenai membaca langgam Al-Quran dengan katakanlah langgam-langgam daerah masing-masing? Ya, mungkin nggak kita khususkan ke Jawa saja, tapi bisa jadi Sunda, atau bisa jadi juga Sumatera, atau misalnya Palembang, atau misalnya Medan atau Aceh, atau bahkan Cina atau India atau Pakistan, ya, atau Uzbekistan atau Turki. Bagaimanakah hukumnya membaca Al-Quran dengan lagu yang dari asal daerah masing-masing? Atau kalau mau dilebarkan lagi, bagaimanakah hukumnya membaca Al-Quran dengan langgam, misalnya lagu-lagu rock, ya, atau lagu-lagu disco yang biasa kita jumpai, atau lagu-lagu apa saja yang ada di pasaran. Baik, pertama yang harus kita ketahui adalah ketika berbicara Al-Quran, di mana menempatkan, ya, membaca dengan lagu ini harus dibedakan.
Baik. Yang pertama yang wajib dalam membaca Al-Qur'an itu adalah membaca dengan tartil. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Ya, warattil, bertartilah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya, dalam bertartilah dalam Al-Qur'an tartilan, dengan sebetulnya tartil. Jadi tartil itu apa? Jadi yang wajib dalam membaca Al-Qur'an ini harus bacaan yang tartil. Nah, jadi kalau kita bacanya yang enggak tartil, berarti kita tidak mengikuti perintah ini, ya, jadinya berdosa. Jadi bacaan yang tartil itu apa? Nah, kalau kita ambil definisi, para ulama ini banyak definisinya. Tapi definisi yang banyak dipakai ya sampai ulama-ulama sekarang sehingga diturunkanlah ilmu-ilmu membaca Al-Qur'an, itu definisi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika ditanya mengenai makna tartil itu apa, beliau menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf yang pertama kata beliau yaitu mengelokkan sebutan bacaan huruf. Ya, ini yang pertama. Nah, jadi kalau kita tidak bertajwid dalam membaca Al-Qur'an, maka berdosa. Ya, tidak tartil karena dia adalah salah satu komposisi yang menjadikan bacaan tartil. Yang pertama adalah sebutannya harus sesuai dengan kaidah tajwid. Yang apa yang sesuai dengan tajwid? Penyebutan huruf, ya, penyebutan hurufnya secara sifatnya dan makhrajnya. Ya, ini penting sekali. Kemudian juga kaidah-kaidah lain seperti hukum-hukum mad, misalnya memanjangkan huruf sebutannya atau memendekkan sebutannya, atau sebutan fathah dengan sempurna, atau sebutan imalah dan takril, ya, atau bacaan gunnah, atau bacaan ikhfa, atau bacaan izhar, ya, dan juga bacaan-bacaan lainnya yang sudah dihimpun oleh para ulama ya, seperti Imam Jazari dan juga Imam Syatibi dalam kitab-kitab mereka. Nah, bacaan inilah yang disebut bacaan bertajwid. Nah, kaidah tajwid ini harus diikuti, wajib hukumnya bagi kita yang membaca Al-Qur'an supaya bacaannya tartil. Sesiapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, kata Imam Jazari, dia berdosa. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil Qur'ana asimu. Ya, jadi sudah wajar wal akhdhu bitajwid. Al-Qur'an itu diambil dengan secara bertajwid. Sesiapa yang tidak bertajwid maka dia berdosa. Ya. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan ilmu tajwid. Ini wajib hukumnya. Ya, membacanya yang wajib. Adapun mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Nah, bedakan. Jadi kita boleh baca asalkan bacaannya betul, tapi mungkin hukumnya nggak tahu, itu nggak apa-apa, ya. Karena mempelajari hukumnya itu secara ilmu itu cuma fardu kifayah. Tetapi membacanya dengan betul itu fardu ain. Jadi yang pertama adalah untuk membaca dengan tartil kita harus memenuhi kaidah ilmu tajwid. Yang kedua adalah ma'rifatul wukuf. Supaya bisa membaca dengan tartil, kita harus mengetahui letak-letak wakaf. Supaya kita bisa membaca dengan sempurna, supaya bacaan itu kalau kita terputus, ya, misalnya habis nafas, tapi belum jumpa tanda wakaf yang tepat, kita mampu mengulang dengan betul. Ini sudah terbantu sebetulnya, banyak sekali mushaf-mushaf yang sudah ada tanda tajwid tanda wakofnya, tanda wakof misalnya jim, ya, atau sol aula atau kif aula, sudah ada tanda-tandanya yang membantu kita untuk menghindari tempat-tempat yang tidak boleh berhenti misalnya, atau yang boleh berhenti misalnya, ya. Jadi sudah ada rambu-rambunya lah, ya. Tetapi terkadang suara manusia ini tidak sampai nafasnya. Jadi kalau misalnya ada ayat yang 4 baris gitu, kemudian
wakofnya yang paling dekat adalah di baris kedua. Nah, sedangkan nafas orang tidak mungkin sampai misalnya sampai ke baris kedua tuh. Nah, bagaimana? Terpaksa harus berhenti di tengah. Ya kan? Berhenti di tengah supaya untuk mengambil nafas. Nah, kalau berhenti di tengah bukan tempat yang semestinya, bagaimana mengulang bacaannya? Nah, ini yang disebut sebagai kemampuan untuk mampu beribtidak dengan sempurna. Jadi kita berhenti wakaf bukan pada tempat yang semestinya. Bagaimana kita beribtidak atau memulai bacaan supaya bacaan tersebut tidak rusak, tidak fasad. Nah, ini penting sekali. Oleh karena itu, pentingnya belajar membaca Al-Quran ini di depan seorang guru. Kalau baca sendiri, ya kita tidak tahu bacaan kita betul apa salah. Tempat wakafnya betul atau salah. Apalagi kalau wakafnya tidak pada wakaf yang biasanya lazim ada tanda wakafnya. Nah, ini pentingnya bergotala kaki dengan guru. Ya. Jadi memenuhi dua kaidah tadi, tajwid dengan wakaf, ya, ini adalah penting supaya bacaan kita bertartil. Nah, jadi kalau bacaan kita sudah memenuhi dua unsur ini, barulah bacaan kita disebut bacaan bertartil. Siapa yang tidak bertartil bacaannya, maka dia berdosa. Gitu ya. Nah, penting sekali ini. Nah, jadi tadi hubungannya dengan langgam apa Ustadz? Nah, jadi harus kita pisahkan antara langgam atau melakukan Al-Quran dengan membaca Al-Quran yang tartil. Ya. Tartil dengan langgam berbeda. Nah, kalau melakukan Al-Quran itu hukumnya adalah mustahab. Kalau kata ulama-ulama yang kebanyakan dah. Walaupun ada yang berbeda pandangan dalam perkara ini. Tapi melakukan Al-Quran atau mencantikkan bacaan Al-Quran. Mungkin gak saya sebut melakukan. Mencantikkan bacaan Al-Quran ini hukumnya mustahab. Betul-betul disukai. Ya. Jadi karena di sini adalah kelebihan, jadi perhiasannya Al-Quran. Ya. Karena ada hadis-hadis yang memang menyerukan kita untuk menghiasi bacaan Al-Quran kita dengan suara yang bagus. Ya. Jadi hadisnya adalah zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, jadi hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Ya, ini dari hadis riwayat Nasai. Ya, jadi harus kita hiasi bacaan Al-Quran itu dengan suara kita yang paling bagus tentunya. Dalam lafaz lain disebutkan ya bahwa suara yang bagus ya, maka juga Al-Qur'annya bisa menjadi bagus juga ya. Nah, ini lafaz lain ada tambahannya dari hadis ini ya. Jadi kalau dan disyarah oleh Syekh ya, Abu Al-Hasan Al-Sindi, beliau mengatakan bahwa maksudnya apa gitu kan, suara yang ahsanus saut ya. Jadi suara yang bagus itu bagaimana bisa untuk mempengaruhi bacaan Al-Quran. Karena sesuatu yang baik ya, ketika dia dihiasi dengan suara yang ucapan yang baik juga dengan cara pengucapannya, maka dia akan semakin cantik ya. Jadi tujuannya kita mencantikkan suara kita supaya bacaan Al-Quran itu lebih indah dan lebih enak didengar ya. Jadi lebih mudah masuk kepada hati-hati manusia. Itu tujuannya sebetulnya ya. Adapun hadis lain yang dari Abu Dawud ya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak yataghanna bil Quran, yang tidak berlagu dalam Al-Quran. Nah, Imam Nawawi mensyarah hadis ini. Maksudnya bukan berlagu secara nyanyi, tetapi menghiasi suara, mencantikkan suara. Nah, itulah maknanya yataghan tadi ya, kata Imam Nawawi. Ada juga ulama lain yang mensyarah dengan sebutan mungkin itu adalah lagu ya. Tapi yang paling banyak para fuqaha terdahulu, mereka menyatakan bahwa maksud yataghanna ini adalah dengan suara yang cantik. Jadi bacaan dengan mencantikkan suara. Jadi kalau kita baca Al-Quran, pesannya adalah suara kita harus betul-betul cantik. Ya, kita pakai effort, pakai usaha yang paling tinggi supaya kita membacanya dengan sebaik-baiknya dengan suara yang paling indah.
walaupun kita mungkin nggak bisa nyanyi, ya. Tujuannya apa? Untuk memuliakan dan juga untuk mencantikkan bacaan, sehingga nanti kalau misalnya ada yang dengar mungkin bisa dapat hidayah. Karena sesuatu yang baik kalau dihiasi dengan suara baik, maka akan lebih cantik hasilnya dan lebih baik lagi. Begitu ya. Nah, sekarang hubungannya dengan apa namanya tadi melakukan itu apa? Nah, jadi hadis-hadis yang berbicara mengenai melakukan itu sebetulnya para ulama kebanyakan sudah sepakat bahwa dia itu lebih cenderung kepada mencantikkan bacaan, ya, mencantikkan bacaan. Jadi bukan apa namanya harus berlagu secara mutlak, ya. Nah, kalau masalah berlagu ini para ulama juga berbeda pendapat, ya. Jadi karena orang-orang yang mendalilkan membolehkan berlagu dengan mutlak karena alasannya hadis-hadis tadi. Padahal hadis-hadis tadi antum tengok ya di syarah, bahkan Imam Syafi'i juga punya dua qaul berkenai eh, apa namanya bacaan yang berlagu. Yang pertama membolehkan, yang kedua tidak membolehkan. Bukan mutlak artinya pendapat yang qadim atau akhir, bukan, tetapi memang tergantung kondisinya. Ya, sekiranya bacaan berlagu itu merusak kaidah-kaidah tajwid sehingga yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, maka haram hukumnya. Dan ini sudah jelas haram, ya. Bahkan ulama-ulama sekarang pun sudah jelas haram. Bahkan ulama-ulama yang membolehkan membaca dengan berlagu pun, ya, seperti misalnya Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi, beliau membolehkan dengan catatan tidak merusakkan panjang pendeknya dan kaidah-kaidah tajwid, ya. Jadi jelas itu, kaidah tajwid mesti tidak boleh rusak, ya. Kalau rusak maka bacaannya haram. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi kita bedakan dulu antara bacaan berlagu dengan bacaan yang cantik. Jadi bacaan cantik itu sudah jelas semua orang, apa namanya, semua ulama menganjurkan bahwa membaca Al-Qur'an haruslah dengan suara yang cantik supaya bacaan itu menjadi cantik, ya. Nah, berhubungan dengan lagu ini ada perbedaan pendapat. Jadi melakukan Al-Qur'an yang dengan sengaja itu bagaimana? Nah, ini ada tiga pendapat besar yang ada mengenai perkara ini. Yang pertama adalah yang betul-betul tidak membolehkan untuk berlagu. Ya, misalnya contohnya adalah ini juga masih mukhtalif, ya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa ini juga pendapat Imam Al-Jazari, ya. Pendapat Imam Jazari mengatakan bahwa ya apa namanya tidak diperbolehkan. Beliau mengambil contoh surat dari surat Al-Kahfi, kata beliau dalam kitabnya Imam Jazari mengatakan ini adalah ayat yang pertama kali dilakukan oleh manusia, ya. Jadi betul-betul melakukan dengan sengaja ini adalah tidak boleh. Jadi katakan melakukan dengan sengaja, ya. Jadi artinya melakukan dengan sengaja itu kita sudah tahu ada lagunya, kemudian kita masukkan lagu itu ke dalam Al-Qur'an, lagu apapun juga. Maka itu tidak boleh, ya, kata pendapat yang pertama ini. Termasuk diantaranya ya ulama-ulama yang mutaakhirin seperti salah seorang imam qiraat juga, ya, doktor di bidang qiraat, yaitu adalah Syekh Dr. Aiman Swaid. Dalam suatu talk show ditanya mengenai ini, beliau termasuk orang yang sangat keras dalam menentang bacaan-bacaan yang dimasukkan lagu dengan secara sengaja, karena dia jadi melalaikan orang dari bertadabur dengan ayat Al-Quran, bertafakur dengan ayat Al-Quran, dan sibuk dengan lagunya. Misalnya ini harus harokat satu bacaan, habis dari sini masuk ke soba, masuk ke jiharkah. Nah, ini tidak boleh, kata beliau. Jadi orang jadi lebih sibuk dengan bagaimana lagunya diatur, ya, dibanding dengan pesan dari Al-Quran sendiri. Ini kata beliau, ya. Nah, itu pendapat-pendapat ulama yang dulu dan sekarang juga ada yang seperti itu masih, ya. Nah, pendapat yang kedua adalah boleh melakukan Al-Quran dengan catatan tadi ikut kepada kaidah tajwid, ya, tajwid yang sudah kita ketahui, tidak boleh lari dari kaidah tajwid, dan juga adalah harus lagu-lagunya itu apa namanya bersepakat pada 7 lagu yang sudah
disepakati para ulama, artinya sudah masyhur. Ya 7 lagu ini adalah lagu-lagu yang sering dipakai dalam taranum atau lomba mujawad. Ini misalnya Bayati, Nahawan, Hijaz, Jiharkah, Soba, ya Ras dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah lagu-lagu yang memang sudah boleh dipakai. Kenapa? Karena ulama-ulama sudah sepakat bahwa dengan lagu ini maka tidak akan menyelewengkan makna Al-Quran dan juga tidak dianggap menghina atau menjelek-jelekkan Al-Quran. Ya ini orang ulama-ulama syair yang terdahulu yang sudah sepakat. Oh ini lagu-lagu ini sudah biasa. Sudah biasa ada di orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu kan sudah biasa kalau baca punya ciri khas sendiri ya kan. Nanti diambil itu lagu-lagu itu. Oh ini lagunya namanya ini kita namakan ini. Kenapa? Karena dia kan perintahnya adalah Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswatiha. Baca Al-Quran dengan luhun ya, dengan lagu-lagunya, senandung-senandungnya orang Arab. Maka dikumpulkan yang kebiasaannya orang Arab buat zaman dahulu dan dianggap yang dikumpulkan ini adalah orang kebiasaan-kebiasaan juga ulama-ulama terdahulu sehingga cuma diberi nama saja ya. Oh ini begini gitu. Ada ilmunya. Diberi nama ya supaya ada jelas oh ini jenisnya ini, jenisnya ini, jenisnya ini dan seterusnya. Nah, yang ini boleh dengan catatan kaidah tajwidnya tidak dilanggar, tetap mengikut kepada kaidah tajwid ya. Jadi boleh melakukan dengan syarat kaidah tajwidnya diikuti dan terbatas pada 7 lagu itu saja. Ya, ini pendapat beberapa ulama, sebagian ulama juga di zaman dahulu mutaqaddimin dan juga ulama-ulama mutaakhirin sekarang juga cukup banyak. Ya, contohnya adalah ulama-ulama qiraat ya, misalnya seperti Syekh Mahmud Khalil Husari, ya, Syekh Mustafa Ismail rahimahullah. Semuanya sudah meninggal ya. Ada juga Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi ya rahimahullah. Dan juga yang masih ada sekarang adalah Syekh Maqari, Imam Al-Maqari, masyhur dari Mesir, yaitu Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Sarawi. Ya, beliau juga membolehkan dengan catatan yang seperti tadi. Ya, jadi boleh melakukan dengan catatan bahwa 7 lagu yang sudah disepakati dan juga kaidah tajwid tidak dilanggar. Yang terakhir ya kan. Nah, jadi tadi sudah 3 pendapat ya. Nah, yang jelas yang tidak masuk di sini apa? Yang melakukan tapi dengan langgam-langgam lain tidak boleh ya. Karena yang membolehkan pun membatasi dengan 7 ya, tidak dengan langgam-langgam nadam-nadam yang lain. Jadi kalau nadam-nadam yang lain sudah pasti tidak diperbolehkan ya. Nah, tapi dibedakan ya antara berlagu dengan melakukan. Jadi kalau berlagu nih misalnya karena kebiasaan kita mau mencantikkan Al-Quran, kemudian keluarlah kebiasaan kita menggunakan suara-suara tradisional gitu, ya itu tidak apa-apa. Ya. Selama tidak sengaja melakukan. Misalnya ada persembahan di depan kepala negara, baca dia dengan adom Cina misalnya, tidak boleh. Ya. Apalagi yang baca emang sudah paham, jadi dia masukkan begini, caranya begini, di bagian sini nanti dia melekuk begini. Ini tidak boleh. Ya, itu haram hukumnya, ya. Karena dia melakukan, sedangkan melakukan itu yang membolehkan pun membatasi pada 7 lagu supaya tidak menghina Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak bisa dipakai untuk penghinaan-penghinaan. Ini bukan masalah Nusantara, tidak Nusantara. Nah, jadi Nusantara itu membolehkan orang membaca sesuai kemampuannya. Jadi kalau dia boleh membaca sendiri, kemudian keluar adom aslinya, itu tidak berdosa, tidak ada masalah itu. Yang tidak boleh itu sengaja melakukan dengan nada-nada yang lain. Itu seolah-olah memperolok dan mempermainkan Al-Quran. Semoga kita terjaga dari perbuatan seperti itu, dan bagi yang sudah melakukannya, yang menyuruhnya, semoga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menghina Al-Quran. Ya, para ulama sudah sepakat. Makanya 7 lagu ini pun diurus susah payah, bukannya gampang. Ya, jadi nggak ada habis-habis orang seenaknya datang gitu, mau pakai nadom ini lebih enak dilihat, lebih Nusantara gitu. Nggak ada hubungan sama Nusantara. Karena untuk metode dakwah boleh kita menusantarakan. Misalnya antum punya matan jazariyah,
kemudian susah menghafal pakai bahasa Arab, antum ganti dengan bahasa Jawa, dengan nadom Jawa, boleh. Ada Alfiyah Ibnu Malik, susah menghafal pakai bahasa Arab di pondok-pondok. Akhirnya ada pondok yang menggantinya dengan mungkin bahasa Jawa, ditulis juga dengan apa namanya Jawinya gitu kan. Terus dihafal, boleh. Yang begitu-begitu tidak ada masalah karena dia adalah metode. Tapi kalau misalnya sesuatu yang sudah ada aturannya tidak boleh. Imam Jazari sudah bilang juga kan, ma husnil sauti biluhunil arabi, ya. Membaca Al-Quran itu dengan bersama suara yang bagus biluhunil arabi, dengan lagu-lagu Arab, kata Imam Jazari. Bahkan Imam Jazari yang tidak mengizinkan untuk membacaan berlagu pun harus membatasi dengan cara bacanya orang Arab, luhun, suaranya, nadanya orang Arab, ya, dengan gayanya orang Arab, biluhunil arabi, ya, tartilin apa, murattilan mujawwidan bil arabi, kamu bertartil mujawwad bil arabi, kata Imam Jazari, ya begitu. Bahkan beliau pun yang tidak membolehkan pun masih meletakkan batas tidak boleh lain dari kebiasaan orang Arab. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang bilang boleh, nggak apa-apa karena kita supaya kearifan lokal, lah ini udah mempermainkan agama yang lain kemana-mana. Karena agama itu ada aturan. Kenapa ada aturan? Supaya orang tidak bisa seenaknya membelokkan satu perkara ke perkara yang lain. Ya, ada aturan yang jelas supaya orang tidak sesat. Ya, itu penting dipahami. Kalau bayangkan semuanya pakai lagom-lagom yang berbeda. Nanti berikutnya ada yang minta juga bacanya nggak usah pakai bahasa Arab aja biar cocok. Pakai bahasa lokal aja. Kan lebih pas dinadomkan. Nah, jadi hancur lah sudah. Ya, itulah bedanya. Karena emang bahasa Arab itu adalah turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, Nabi kita orang Arab, dibacakan Al-Quran dengan bahasa Arab oleh Jibril. Hadis-hadis dalam bahasa Arab semuanya. Ya otomatis kita harus mengabsorb bahasa Arab, harus paham karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Ya, dan juga kebiasaan-kebiasaan orang Arab dalam membacanya. Jangan seperti itu. Tapi saya katakan tadi kan, itu kan kalau sengaja. Kalau orang yang memang aslinya begitu, bacanya begitu, bukan karena dia sengaja, ya silakan, tidak ada masalah. Karena fattaqullaha mastata'tum. Ya, selama memang tidak ada niatan kita untuk memasukkan lagu ke dalam bahasa Arab, ke dalam Al-Quran itu, nah itu tidak ada apa-apa. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa harus 7 lagu itu, enggak. Antum baca saja. Asal niatnya mau membaguskan suara dalam bacaan Al-Quran, kemudian keluar biasanya kebiasaan logat daerahnya, ya enggak ada masalah itu. Ya, yang tidak boleh buat lomba misalnya mujawad tapi bukan pakai lagu-lagu yang 7 tadi, itu tidak diperbolehkan. Ya. Allahu a'lam.